Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Haleluya. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa Harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras,
dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat datang kembali di ibadah online GB The City Tower. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semua sehat, terus ada di dalam pelindungan Tuhan, dan terus penuh sukacita. Saya juga mau menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami hari ini. Selamat bergabung bersama kami. Firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Biarlah ayat ini bisa menjadi sebuah pengingat bahwa dalam hidup kita tidak ada yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Maka terus bersukacitalah, mengucap syukurlah dalam segala hal karena Tuhan Yesus baik. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang ingin tahu informasi kegiatan gereja, alamat kul, dan juga layanan doa, dapat menghubungi nomor yang sudah ada di bawah ini atau men-scan barcode yang ada di layar Anda.
Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan syukur atau perpuluhan, juga bisa melihat nomor yang sudah ada di layar Anda. Pastikan Bapak Ibu mengikuti ibadah hari ini sampai selesai, karena ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus bersama. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk bersekutu bersama di dalam perjamuan kudus hari ini. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita saksikan beberapa tayangan pengumuman berikut ini. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Oh, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Oh, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu kepada setiap kami sepanjang minggu ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan kalau kami masih boleh berkumpul di ibadah online ini dengan orang-orang yang kami kasihi, dengan keluarga kami dan teman-teman kami. Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, mendengar firman-Mu dan menerima berkat-Mu. Thank you Lord Jesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom saudara-saudara. Kita memulai hari ini dengan menyembah Allah kita, amin. Mari siapkan hati kita. Let's sing the song together. Who compares to you? Who set the stars in their place? You who calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You who bring the morning light, the hope of all the earth, is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. Sing it, church. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you.
Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvations. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau langsung berkuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku
hambanya. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa, merendahkan diri kami. Let the servant's heart worship You, Jesus. Come on, sing. Standing in awe of Your grace, setting my feet in Your ways, entering into Your presence, to behold You face to face. God of all heaven and earth, holding me in Your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. Ooh, my Jesus, my Lord, You're the love of my life. Wherever You go, wanna be by Your side. No longer I, but Christ living in me, serving You for all eternity. My eyes set on You in this race that I run. No longer my ways, let Your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the cross. I'll follow You, I'll follow You. Ooh, follow You, Jesus, every step of our life. Oh God of all heaven and earth, holding me in Your embrace. Ooh, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. Oh my Jesus, my Lord, You're the love of my life. Wherever You go, wanna be by Your side. Oh, no longer I, but Christ living in me, serving You for all eternity. My eyes set on You. Oh, in this race that I run, no longer my ways, let Your will be done in our life. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the cross. I'll follow You, I'll follow We follow You, we follow You, Jesus. Let Your will be done in our life. Oh,
I'll follow you. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapakku, cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapakku, cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Selamanya hanya Kristus cinta. Seumur hidupku Kau Tuhan. Kekristenan di Afghanistan merupakan komunitas yang kecil. Jumlah orang Kristen yang ada di negeri ini diperkirakan sekitar 10.000 sampai 12.000 orang menurut International Christian Concern. Pemerintah Afghanistan melarang dan tidak mengakui penduduknya berpindah ke agama lain. Di bawah kepemimpinan Taliban, lebih banyak lagi peraturan yang ketat diberikan kepada anak-anak Tuhan di sana. Bahkan jiwa mereka pun terancam. Mari berdoa agar pagar perlindungan Tuhan senantiasa ada pada orang-orang Kristen, para hamba Tuhan, misionari, dan gereja bawah tanah di sana. Kekuatan dan penghiburan dari Tuhan nyata atas saudara-saudara kita ini dimanapun mereka berada. Berdoa agar iman mereka tetap kokoh dan biarlah mereka dapat berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sungguh, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi mereka dan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Mari saudara,
kita sama-sama ingin berdoa dan mendukung untuk Afghanistan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk anak-anak Tuhan yang ada di Afghanistan. Saat ini kami bersepakat berdoa mendukung setiap dari mereka. Biarlah perlindungan Tuhan Yesus nyata dan sempurna atas anak-anak-Mu di sana. Terutama Tuhan, kami ingin berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu dan para misionaris yang ada. Biarlah kekuatan dan kemampuan yang ekstra Engkau berikan kepada setiap dari mereka. Biarlah mereka boleh bertahan dan berpegang pada iman percaya mereka. Mereka tidak berpaling, tidak goyah dan tidak menyangkal Engkau di bawah tekanan-tekanan yang ada. Kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk gereja-gereja bawah tanah yang ada. Biarlah mukjizat perlindungan Tuhan nyata Tuhan di sana. Di saat-saat yang sulit ini kuasa-Mu semakin dinyatakan. Akan makin banyak kesaksian demi kesaksian yang keluar dari mulut mereka. Karena mereka melihat bagaimana Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kuasa berperkara dan berkarya atas kehidupan anak-anak-Mu di Afghanistan. Kami juga berkatakan ya Bapa, roh sukacita, roh damai sejahtera Allah Kau curahkan atas anak-anak-Mu di sana. Sehingga mereka dipenuhi dengan kasih Allah yang sempurna dan ketenangan yang sejati yang berasal daripada Tuhan. Biarlah Afghanistan dipenuhi dengan kemuliaan Allah saja. Kami juga tidak lupa Tuhan membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya perkara ajaib dan kuasa-Mu juga dinyatakan atas bangsa Indonesia. Hikmat yang luar biasa Engkau curahkan atas setiap para pemimpin bangsa kami. Sehingga kebijakan yang diambil boleh tepat dan perekonomian bangsa kami boleh dibangkitkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi COVID-19 yang ada di bangsa kami. Kami mengucap syukur untuk jumlah case yang boleh semakin menurun. Kami percaya Tuhan berdaulat atas pandemik ini dan Tuhan yang akan memulihkan Indonesia atas COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia boleh bangkit dan bersatu memenangkan lebih banyak jiwa-jiwa sampai amanat agung-Mu digenapi atas bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kemuliaan-Mu memenuhi Afghanistan dan juga Indonesia. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa dengan semua saudara dan pada hari yang berbahagia yang diberkati Tuhan. Baik, mari kita menyimak firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa, urapilah hamba-Mu, urapi kami semuanya supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami dan hidup kami berubah untuk lebih baik lagi dan mendekat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Tema selama bulan September ini kita dibawa untuk mengenal Tuhan dan berjaga-jaga di hari-hari yang jahat. Kenapa? Karena memang kita hidup di akhir zaman. Be watchful, berjaga-jaga. Saudara, tentu ini firman Tuhan berupa peringatan ya. Haleluya, Allah itu memang baik. Yesus mengasihi kita, anugerahnya limpah, nggak habis-habisnya, setiap hari rahmatnya baru. Tapi mari kita be watchful, melihat sekitar kita. Keadaan dunia yang tidak semakin baik, tidak lebih baik. Dunia sedang memasuki masa kegelapan. Tentunya Matius 24 berbicara tentang akhir zaman. Kalau kita mendengar deru perang, kabar perang, peperangan, ya, gempa bumi, gejolak alam dan disaster di mana-mana dan orang saling membenci, aniaya, penderitaan, kelaparan. Tapi hari ini saya tidak ingin berbicara tentang hal itu. Justru saya ingin mengingatkan tentang moral kita. Ya, Wahyu pasal 22 ayat 11 itu berbicara jelas yang jahat, yang cemar, yang benar dan yang kudus ini berjalan sama-sama. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mana yang kita pilih? Pasti hal yang kedua, yang benar dan yang kudus. Saya ingin mengingatkan kita, bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran dan kekudusan tergantung dari siapa yang kita anut, siapa yang kita teladanin.
Apa yang kita ikuti, bahkan apa yang kita copy, kita tiru dalam hidup ini. Saudara, kalau kita ingin berjalan di dalam anugerah kemurahan Tuhan, maka kita berjalan di dalam kemuliaan Tuhan. Tiap hari bergaul dengan Tuhan, tiap hari berbicara, tiap hari bersyukur, tiap hari mempraktikkan firman, maka saudara akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan sampai nanti sang kemuliaan, Raja kemuliaan akan datang. Nah saudara, dan ini mempersiapkan kita kepada kehidupan kekekalan. Sementara ada orang lain, bahkan ada banyak orang Kristen yang lain yang sedang mengalami kehancuran secara moral yang berujung kepada nanti kematian kekal, penyesalan yang kekal. Rasul Paulus dengan jelas mengingatkan kepada kita di dalam Efesus pasal 5 ayat yang pertama. Follow God's example, therefore as dearly loved children. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, suruh mengikuti Tuhan seperti anak-anak yang kekasih. Dan saudara, anak-anak kan selalu mengkopi, anak-anak selalu meneladani, anak-anak selalu mengulang mengikuti apa yang orang tuanya buat. Ya, kalau orang tuanya beribadah serius, anak-anak juga ngerti dari kecil bahwa ibadah itu serius. Kalau orang tua membaca firman Tuhan, berdoa, ya, memuji-muji Tuhan, bersaksi, anak-anak juga dari kecil sudah terbiasa dengan ibadah seperti itu. Dan kita bisa lihat bagaimana Abraham dalam ibadahnya dan Ishak mencontoh. Sehingga pada waktu mereka Ishak dibawa untuk dipersembahkan, Ishak nggak berontak karena sudah biasa melihat ayahnya beribadah. Saudara, Paulus tahu betul gereja perjanjian baru, umat Tuhan diminta untuk serius mengikuti, follow, ya, God's example. Contoh Kristus diikuti. Apakah mudah untuk kita menjadi seperti Yesus? Tidak mudah. Karena realitanya banyak godaan. Realitanya banyak. Kita ini terpolusi dengan informasi, dengan berita, dengan pengetahuan, dengan banyak khotbah yang bisa mengubah orientasi dan fokus kita, menyebabkan iman kita goyah. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh kenali firman Tuhan, kenali Yesus, maka saudara, kenali pewahyuan dan firman-Nya, maka kita akan mudah terseret, kita mudah tersesatkan. Nah, mari kita lihat apa yang dialami oleh umat Tuhan. Ini umat Tuhan, umat pilihan. Melihat mujizat demi mujizat, tulah demi tulah yang sudah Tuhan kerjakan sehingga membuat mereka percaya kepada Allah melalui tuntunan Musa. Dari Mesir, lambang dunia, lambang budaya dunia, mereka dibawa kepada sebuah perjalanan iman. Perjalanan kemuliaan, karena tiap hari disediakan oleh Allah kemuliaan Allah melalui tiang awan dan tiang api sampai ke tanah perjanjian. Alhasil sebetulnya singkat mereka bisa sampai, tapi harus 40 tahun. Mengapa? Karena ada satu peristiwa yang namanya peristiwa Gunung Sinai. Ada apa di Sinai? Allah ternyata ingin memberikan rambu-rambu. Allah mengasihi mereka, memberikan kepada mereka peraturan-peraturan yang mereka akan teladani, mereka akan taati, dan mereka selamat. 10 hukum, the 10 commandments, sangat terkenal. Keluaran pasal 20 itu bicara tentang 10 hukum, ya, yang Allah berikan untuk Israel supaya mereka hidupnya itu bahagia, mereka hidupnya itu kudus, holy, mereka itu hidupnya bahagia, happy, mereka itu hidupnya healthy, sehat nantinya. Relationship mereka dengan Allah dan sesama itu relationship yang baik sekali. Nah, saudara, Allah datang di atas Gunung Sinai dengan kemuliaan. Musa dipanggil dan Allah tuliskan di 2 loh batu hukum-hukum. Dan Musa nantinya bawa turun, beritakan kepada mereka.
Saudara, apa yang terjadi pada waktu Musa tidak turun cukup lama di atas, sementara gunung itu dipenuhi kemuliaan Allah dan bergetar, mereka ketakutan. Saudara, tidak berani mendekat. Mereka di dalam ketakutan mereka, langsung pikiran mereka beralih kepada ilah Mesir. Jadi mereka mengumpulkan emas-emas yang dibawa dari Mesir untuk membuat patung lembu emas. Bayangkan, saudara. Baru melihat mujizat Allah, baru ditolong Tuhan, mereka lupa dan mereka lari kepada yang lain, yang mereka bisa lihat, mereka bisa pegang. Saudara, banyak sekali di antara kita hari-hari ini, di tengah ketakutan, di tengah pandemi, di tengah kesulitan yang ada, di tengah tekanan yang ada, kita gampang keluar, cari pertolongan manusia, cari pertolongan ini dan itu. Kita lupa bahwa Allah berjanji menyertai kita, Immanuel, Allah beserta kita. Saudara, sehingga pada akhirnya di dalam kitab Keluaran 32 ayat 18, mereka itu menyanyi, menyembah riuh rendah, bukan nyanyian kemenangan, bukan nyanyian kekalahan, tapi berbalas-balasan nyanyian yang liar, saudara. Tidak terarah. Di satu sisi mereka takut akan Allah Israel yang membawa mereka keluar. Di satu sisi mereka juga menyembah patung yang ada. Saudara, hari ini Tuhan minta supaya worship kita, doa kita fokus terarah. Mempercayai Allah Roh Kudus yang hadir, menginspirasi kita, memberikan kepada kita iman yang kuat di dalam Kristus dan firman-Nya. Supaya kita tidak teralih di saat kita beribadah, di saat kita menyembah Tuhan, pikiran kita, wah, bagaimana dengan keuangan, bagaimana dengan rumah, bagaimana dengan sekolah, bagaimana masa depan, bagaimana dengan jodoh, bagaimana dengan hal-hal dunia, sehingga kita ini mendua hati. Saudara, perhatikan, baru mendapat firman dari Allah, Musa face to face dengan Tuhan. Maka firman yang disampaikan begitu mudah dilupakan dan mereka segera membuat Allah tiruan, saudara. Membuat Allah tiruan untuk menyenangkan hati mereka. Saudara, apa dan siapa yang kita copy, yang kita ikuti, ini sangat penting, saudara. Di hari-hari seperti ini, siapa yang kita dengar, siapa yang kita percayai, di generasi digital hari-hari ini, maka banyak orang teralih fokusnya. Karena berita, kabar yang ada, yang membuat kita hari ini teralihkan fokus kita daripada firman Tuhan. Saudara, saya ini 35 tahun ya, di industri rekaman musik rohani. Bayangkan dulu zaman kaset itu ya. Kaset itu menjadi VCD, lalu ya MP3 dan video dulu ya. Kaset lalu menjadi VCD, lalu sekarang CD. Kaset itu dulu kalau di copy kualitasnya turun, saudara. Benar kan, saudara? Segala sesuatu yang copy akhirnya turun. Nah, orang Israel karena ibadahnya di tabernakel Musa, ya, hanya imam besar yang masuk ruang Maha Kudus. Yang lain mereka di luar, nggak bisa ketemu Tuhan langsung. Maka pada waktu iman ini diberikan turun-temurun ke generasi berikutnya, kualitas iman itu berkurang. Mari kita lihat. Orang Israel di perjanjian baru di zaman Paulus, di zaman Yesus, orang Yahudi, mereka tahu Abraham, Bapak Abraham, mereka tahu Daud, mereka tahu tentang Salomo, tetapi mereka tidak punya pengalaman pribadi ketemu Tuhan. Sampai Roh Kudus dicurahkan. Para murid Yesus yang adalah para rasul menerima Roh Kudus. Dan setelah itu gereja dimulai. Dan hari ini kita bersyukur kita punya Roh Kudus, saudara. Karena Roh Allah ditaruh di dalam batin kita. Jadi pengalaman pribadi ini penting. Daripada kekristenan yang KTP, turun-temurun.
Tidak ada hadirat Allah, tidak ada pengurapan, tidak ada Roh Kudus. Sehingga banyak orang Kristen yang tiba-tiba seperti kosong saja. Hambar dan hampa. Ke gereja oke, nggak gereja nggak apa-apa. Berbeda dengan orang-orang yang mengalami kehadiran Allah Roh Kudus. Mereka selalu punya api. Dan api itu kalau dinyalakan berkobar. Maka api itu menjadi satu kekuatan yang menyemangati. Api itu yang membuat mereka semangat beribadah, semangat menyembah, semangat berkorban, semangat melayani. Api itu menyala untuk bersaksi menyelesaikan amanat agung. Saudara, hari ini saya berdoa supaya api itu menyala di hati kita. Jangan sampai padam. Haleluya. Saudara, Paulus berkata, mari kita ikut Kristus. Meneladani. Follow God's example. Sehingga kita tidak gampang untuk diombang-ambingkan. Kalau Musa sakit hati, jengkel kepada orang Israel yang bebal, maka 40 tahun beridar-idar dan mereka tidak masuk tanah perjanjian. Para raja Israel tidak setia kepada Allah, melanggar, rebel, berontak. Akhirnya apa? Bangsa itu mengalami penderitaan, ya, bahkan menjadi tawanan musuh, dihancurkan berulang-ulang kali. Saudara, ada dua hal penting yang saya ingin bicara hari ini. Yang pertama adalah jangan meniru kultur dunia, budaya dunia. Do not copy the culture of the world. Ikut-ikutan sama orang lain. Saudara, karena pada waktu kita mengcopy, meniru kultur budaya dunia, kita sedang menghancurkan prinsip-prinsip kerajaan Allah yang ada dalam kita. Hari ini kalau kita memperhatikan berita, watch the news. Ada breaking news kan, sudah 24 jam ya, sehari. Ya. Dulu TV kan 24 jam, mulai 24 jam gitu. Wah saudara, kita tiap hari, apalagi di masa pandemi, pasti akan dikejutkan beritanya, berita terus seputar goncangan, seputar pandemi, seputar di sini di lockdown, di sini dibuka, ekonomi, berontakan, perang dan lain sebagainya, saudara. Dan sekarang kita tidak perlu TV, tapi sosmed, saudara, yang di tangan saudara. Kalau itu 24 jam kita tayang nggak cukup, ditambah besok, maka seminggu full kita menayang, saudara. Bukan lagi breaking news, berita-berita yang terbaru, tetapi breaking your brain. Otak kita itu jadi rusak. Ketakutan, kebingungan, kekhawatiran. Kita sedang nggak kemana-mana, tapi kita nggak sadar ini sebetulnya bisnis para mereka pembuat berita. Saudara, mari kita kembali kepada Alkitab. Kalau kita mau kerajaan Allah di dalam kita, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus, maka jangan kita mengcopy budaya dunia. Ya, sepertinya hari ini budaya dunia begitu hebat, kita nih diminta untuk mengikuti tren kemajuan dunia. Oke. Kalau tidak akan tertinggal. Kenapa? Karena budaya dunia itu hari-hari ini sungguh-sungguh membuat kita menjadi lebih mahir. Tetapi jangan lupa ada budaya dunia yang dikontrol oleh the Prince of Darkness, penguasa kerajaan kegelapan. Contohnya gerakan sexual revolution atau sexual liberation yang berujung kepada free sex. Tahun 1960 dimulai sampai 1980 dan terus sampai sekarang agenda si jahat ya tentang gerakan seksual, di mana sebetulnya dari akhir tahun 48 jurnal publication tentang kebebasan ini sudah ada dan dimulai, lalu di dalamnya terjadi peningkatan penerimaan ya tentang seks di luar tradisi heteroseksual, primarily marriage versus free love dan seterusnya sampai LGBT yang sekarang. Saudara, begitu tahun 60 dimulai revolusi ya seks bebas, maka saudara public nudity, orang nggak malu untuk telanjang. Monogamous relationship, saudara,
muncul di mana-mana. Pornografi, premarital sex, homosexuality, legalisasi daripada aborsi dan sebagainya. Nah, saudara, budaya baru ini langsung diekspor melalui media baca, novel, Playboy pada waktu itu, lalu ke film, industri pornografi, lalu ke musik yang sensual. Dan di akhir zaman ini, the Prince of Darkness, penguasa kerajaan kegelapan, sedang menipu dan menyerbu lebih hebat melalui sosial media dengan film-film satanik, film-film horor, musik keras dan satanik, dan bahkan ke dunia kekerasan anak-anak, ya, anak-anak dibawa untuk melawan Tuhan, dan muncullah ateisme. Tidak perlu takut Tuhan, tidak ada Tuhan, saudara. Jadi dari dunia anak sampai dunia young adult sampai family, hari ini sedang diserbu oleh kerajaan kegelapan. Tapi percaya hari ini, saudara dan saya yang tahu firman Tuhan, bahwa Dia yang menyertai kita lebih besar dari roh yang ada di dunia. Katakan amin. Dan waktu kita pegang firman Tuhan, kita mengerti hari ini, jangan mau ditipu oleh budaya dunia. Ya. Seringkali orang-orang berkata, ya karena teman menganjurkan, saudara. Karena teman, kehidupan di luar kan memang begitu. Summon, leven, ya, living together, free sex, semuanya. Saudara, sepertinya apa yang ada di kultur budaya dunia saat ini normal. Padahal itu tidak normal. Apakah kita masih mau mengkopi budaya dunia yang akhirnya dipersiapkan untuk nanti antikris dan nabi palsu? Oh, ini zaman anugerah Pak Johan. Oh yes. Tapi juga zaman penampian. Jadi kita jangan sembarang mengcopy lifestyle daripada orang lain, terutama yang dari sosmed, para YouTuber yang di IG, TikTok, wah, dan lain-lain aplikasi. Saudara dengar istilah baru yang namanya toxic. Toxic, sosmed toxic gitu ya. Toxic itu poison, beracun kata toxic. Mestinya kimia, biological, physical, behavioral, dan toxicity gitu ya. Bahaya yang meresap dalam pikiran dan menjadi tidak sehat. Ya, saudara, sosial media toxic, racun sosial media, di mana orang-orang di berbagai aplikasi itu hanya mempertontonkan yang terbaik dari mereka, the best of them, dipoles sana sini. Dan kita mulai membandingkan yang terbaik dari mereka dengan the worst atau kelemahan kita. Ya, kelemahan-kelemahan mereka tidak dipublish karena dipoles demikian rupa. Akibatnya apa, saudara? Seseorang akan merasa tidak cukup, tidak pede, ingin meniru mereka, saudara. Nah, selebgram, ya, musician, artis film, bahkan para influencer yang famous, yang followers yang banyak, sudah, ya, apakah semuanya normal? Belum tentu. Saya mengikuti perkembangan dunia media di Indonesia, sosial media, program-program, banyak sekali hal-hal yang tidak normal diangkat sepertinya normal, dan itu akan merusak pola pikir seolah-olah yang ini pun oke, ini pun baik. Saudara, kalau saudara hari ini mengikuti artis-artis yang hebat, saudara nggak tahu bagaimana di belakang itu kebobrokan, penyesalan, perjuangan, air mata mereka. Kalau saudara mengikuti hari-hari ini orang-orang yang mungkin terkenal, tapi bagaimana kehidupan mereka pada waktu mereka sendiri, bagaimana mereka sampai ke level itu. Mungkin keluarganya hancur, hubungan-hubungannya rusak, mungkin dulu nggak karu-karuan, saudara. Tapi mereka tampil begitu vulgar sehingga diikuti banyak orang. Lihat aja hari ini, contoh-contoh yang ada di TikTok. TikTok itu baik, tapi banyak yang hari ini yang vulgar muncul di situ. Twitter asalnya itu apa? Dan jangan lupa, saudara, Instagram itu pada awalnya adalah platform sosial media untuk fotografer memamerkan karya-karya jepretan yang bagus. Tapi sekarang apa? Di IG. Saudara,
Bagaimana anak-anak remaja hari ini yang diiming-iming kehidupan yang dipoles kepalsuan, dan mereka ingin mengkopi bintang film, penyanyi-penyanyi, orang-orang yang menjadi panutan mereka di dunia remaja yang gaya hidupnya sudah nggak karu-karuan. Maka banyak remaja yang frustrasi, depresi, bahkan banyak yang mau bunuh diri. Ibu-ibu pun banyak yang hari ini pengen jadi star, pengen jadi bintang, ya, gara-gara sosmed ini, saudara. Gara-gara pengen mengkopi mereka. Nah, puji Tuhan, mari hari ini kita sadar, jangan mengkopi budaya dunia. Jangan mengkopi orang-orang yang tidak pantas dikopi. Bisakah kita hari ini dan anak-anak kita, keluarga kita, ngerti betul siapakah pahlawan-pahlawan iman di dalam Ibrani 11? Siapakah orang-orang yang mendapat perkenanan Allah di dalam hidupnya? Bagaimana anak-anak Samuel dipakai oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan di usia muda? Bagaimana remaja Daud dipilih oleh Tuhan? Bagaimana pemuda Yeremia bisa menyuarakan kebenaran? Bagaimana Maria hidup dalam kekudusan sampai dipercaya untuk dipinjam perutnya karena dia belum kenal laki-laki, walaupun baru bertunangan sama Yesus. Tidak ada free sex. Bagaimana Tuhan bisa memakai orang-orang seperti Daniel? Kalau Daniel mengkopi dunia, ikut dengan gaya hidup Babel, maka Tuhan tidak akan mewahyukan tentang akhir zaman. Tuhan tidak akan membuahkan revelasi, pewahyuan-pewahyuan kepada Daniel, menjabarkan mimpi raja-raja. Saudara, mari kita kembali kepada Alkitab. Siapa yang harus kita tiru hari ini? Perkara yang kedua, mari let's copy Christ. Mari kita teladani Kristus. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 11 ayat pertama, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Follow my example as I follow the example of Christ. Jadi kembali siapapun kita hari ini, jangan merasa diri paling hebat, paling benar, paling bisa. Arahkan setiap orang kepada Kristus. Di kul-kul yang ada, di jemaat yang ada. Saudara, Paulus itu all out layani Tuhan. Paulus itu hidupnya memberi dirinya berani mati untuk Tuhan. Karena dia sudah mengalami yang namanya jamahan Tuhan. Dia sudah mengalami hidup yang ditransformasi. Sehingga Paulus berani berkata hari ini, dia adalah seorang pengikut Kristus yang setia. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Satu kali Napoleon Bonaparte bersaksi dan menyatakan, Alexander the Great, Alexander Agung, Alexander III, ya, Raja Makedonia, Yunani yang meruntuhkan Empire Persia dan bahkan sampai ke India, kurang lebih 300 tahun sebelum Masehi. Kebesarannya, kekuatannya ada pada senjata yang hebat. Dia disebut sebagai God, huruf kecil, Allah kecil. Begitu hebat, tapi akhirnya apa? Pudar. Sejarah hanya level sejarah sebentar. Itu Alexander Agung. Napoleon berkata, tapi beda dengan Christ Kristus yang telah menggerakkan jutaan orang tanpa pedang, tanpa kekerasan. Dia melatih para muridnya 3,5 tahun. Tidak ada uang cukup untuk penginjilan diutus ke seluruh dunia. Tapi dia berkata, pergi seluruh dunia. Tidak ada organisasi yang dibuat. Belum ada sesuatu yang jadi modal untuk mereka melakukan. Tapi lihat hasilnya. Bagaimana jutaan orang berani memberi dirinya untuk diutus ke seluruh dunia. Dan hari ini, jutaan orang berani mati untuk Yesus, membela kebenaran. Dan jutaan orang berani pergi untuk rela memberitakan Injil, menjadi misionari. Saudara dan saya hari ini, di masa kesempatan yang ada di tengah dunia yang akan hancur, bisakah saudara pergi memberitakan kepada teman, kerabat, family di masa pandemi ini? Masih ada kesempatan untuk membela kebenaran, untuk menyatakan kebenaran, membawa Kristus pada mereka.
Siapakah Kristus itu? Yang telah mengubah sejarah dari keterbatasan menuju kepada ketidakterbatasan. Dari ketidakpastian kepada kepastian. Karena di seluruh sejarah hanya ada satu orang yang pernah jadi penebus dosa umat manusia. Dia berikan hidupnya, darahnya, nyawanya untuk jadi tebusan. He is the Savior of my soul. Dia adalah juru selamat, penebus. Dan dia adalah sang Mesias yang dinantikan oleh semua kepercayaan, semua agama. Tentunya Mesias yang dinantikan. Dunia ini kotor, dunia ini akan hancur, dunia ini tidak adil, dunia ini rusak, dunia moral manusia akan bobrok. Ya saudara, tapi dibutuhkan seorang Mesaya. Di perjanjian lama para nabi sudah bernubuat tentang Kristus Christ, Mesias. Nanti lahir dalam keluarga Yahudi namanya Yesus, Juru Selamat, Yosua. Tapi saudara, nubuat tentang Kristus, the suffering Christ, ini yang ditolak oleh orang Yahudi. Sehingga dalam buku Christ and the Culture yang ditulis oleh Richard Niebuhr mengatakan, kenapa orang Yahudi membunuh Yesus melalui tangan orang-orang Romawi yang kejam dan keji? Maka jawabannya adalah karena Kristus merupakan ancaman bagi kebudayaan orang Yahudi. Jika Kristus hidup, maka budaya agamawi orang Yahudi akan ditinggalkan banyak orang. Artinya budaya Yahudi mati. Sebaliknya kalau Kristus harus mati supaya agamawi kebudayaan Yahudi itu hidup berkelangsungan. Sampai hari ini orang Yahudi menolak Kristus secara makro. Akhirnya saudara, orang-orang Yahudi di zaman Yesus memilih Yesus yang harus mati. Yesus yang harus dibunuh supaya culture mereka hidup. Yesus, dia mengenapi Taurat, tapi orang-orang Yahudi nggak ngerti. Yesus sembuhkan orang pada hari Sabat, mereka menentang Yesus. Hari Sabat orang sakit, biarkan sakit, jangan ditolong. Saudara, Yesus dengan kasih, mereka dengan aturan, dengan hukum. Pada titik menit-menit hari ini di mana kita punya konflik dengan Kristus. Saudara, mungkin bertanya, kok aneh Pak Johan ngomong konflik? Oh iya, mungkin ada di antara kita yang konflik dengan kehadiran Kristus. Kristus yang kita sembah, praise and worship. Kita puji, kita cintai, kita rindukan, kita nantikan. Tiba-tiba mungkin menjadi ancaman untuk saudara. Kristus hidup, aku dagingku yang mati. Atau aku yang hidup, Kristusnya yang mati. Nah, saudara, kalau Kristus hidup, perangai sifat lama dagingku kan harus mati. Wah, berat ini. Sedangkan saya ini masih hidup, mau berlasat, mau hidup menyenangkan, entertain daging. Tapi kalau Kristus mati, tidak bergerak dalam hidupku, dagingku yang hidup. Namaku Kristen, tapi Kristus tidak ada. Kuasa kasih tidak ada. Firman tidak kuhidupi. Roh Kudus aku diamkan. Saudara, hari ini keberadaan Kristus apakah mengancam masa depan bisnis saudara? Saudara pengennya kompromi, saudara pengennya melanggar. Apakah keberadaan Kristus mengancam kegiatan-kegiatan saudara di dark area, gray area, dalam hidup kegelapan? Apakah keberadaan kehadiran Kristus mengancam addiction kita? Kita ini sedang terikat oleh dosa, sesuatu yang sukar lepas. Kesenangan dunia. Ada yang menyesal jadi orang Kristen, saudara? Sehingga tiba-tiba mereka meninggalkan iman demi uang. Jadi jangan kaget kalau ada orang yang tinggalkan kekristenan, baik hamba Tuhan maupun orang terkenal maupun tokoh atau siapapun, menyangkali dia, menjual dia seperti Yudas. Jangan lupa, Kristus memang mati, tapi dia bangkit pada hari ketiga. Dan dia curahkan Roh Kudusnya. Sudahkah hari ini kita mengikut dia dengan segenap hati? Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, akulah satu-satunya jalan. Karena manusia sejak lahir
sampai mati hidupnya di perjalanan kehidupannya sukar. Mereka berusaha menembus, cari jalan melalui kepercayaan, melalui agama. Tapi saudara, dari dunia fana kepada yang kekal, mereka cuma berkata, semoga amal ibadah diterima. Semoga arwah kalau mati diterima di sisinya. Moga engkau mencapai kesempurnaan nirwana. Itu one way traffic. Manusia kepercayaan cari jalan menuju. Tapi kekristenan bicara tentang Allah buka jalan. Dia datang. Dia bikin jalan. Lalu kita bisa berjalan di jalan Allah melalui Kristus. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Semua sudah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Dan saudara, hanya Kristus sang kebenaran. Ya, Kristus sang kebenaran. Sebab itu Flavius Josephus pernah bingung, heran. Orang-orang pengikut Kristus begitu memegang kebenaran, memegang Kristus, punya jalan dan hidup dalam benar. Artinya tidak berseteru dengan Allah. Sehingga waktu mereka dianiaya, ditangkap, mau ditikam, dipanggang, dimakan singa, dirajam, mereka tidak ingkar, tidak marah. Malah mereka memuji Allah sebelum dibunuh mati, mendoakan dan bersaksi untuk mereka. Sebab itu kekristenan tidak bisa dibendung. Dari Kristus sampai sekarang, ke seluruh dunia, banyak orang yang memberi dirinya ikut di dalam jalan yang benar. Yesus adalah kebenaran. Karena kebenaran ini memerdekakan mereka dari kematian kekal, dari dosa, dari ikatan-ikatan yang jahat. Saudara, Kristus adalah sang hidup itu. Akulah hidup itu. Manusia semua mati dan tidak pernah akan bangkit. Tokoh siapapun mati dan tidak bangkit. Ya, yang salah jalan tidak akan pernah ketemu surga. Tapi hidup kekal. Karena kuasa kebangkitannya, maka kita yang di dalam Dia, kalaupun kita mati, kita akan hidup. Haleluya. Hari ini kita percaya bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Mari hari ini ikut Kristus, copy Dia, teladani Dia, follow Him, dan kita percaya hidup kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Be watchful. Mari kita tidak mengikuti dunia, budaya dunia, tapi kita ikut budaya kerajaan Allah. Haleluya. Saya mau berdoa untuk saudara. Nyanyikan sama-sama, ku mau sepertimu Yesus. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Apakah hari ini hidup saudara mau memuliakan Tuhan? Kita sedang berada di akhir zaman. Saya mau berdoa untuk saudara. Mari datang sama Tuhan. Tuhan, hari ini kalau aku ditegur, dikasih warning, peringatan, supaya aku tidak mengkopi budaya dunia yang pada akhirnya membawa kepada kesesatan dan kehancuran. Ampuni aku Tuhan. Aku mau berhenti, aku mau melangkah benar, aku mau mengambil keputusan, aku mau mengikut Yesus, aku mau ikut teladan yang Yesus berikan. Aku mau menjadi seperti Yesus dan tidak pernah aku buang Yesus. Sehingga walaupun dunia akan berakhir, walaupun goncangan datang, aku tetap sekali Yesus, selamanya Yesus. Berkati anak-anak-Mu. Kasih karunia Allah limpah, supaya mereka semua dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini saatnya kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Semua sudah menyiapkan roti dan juga anggur atau sirup apapun juga sebagai lambang persekutuan kita dengan tubuh dan darahnya. Betapa hebat kuasa yang bekerja, kuasa kasih dari Kalvari yang telah membuat kita hari ini menjadi orang-orang yang menang.
Dia menebus kita dari masa lalu, dari dosa pelanggaran kita. Dan hari ini kita mensyukuri keselamatan yang Dia berikan melalui penebusan oleh darah Yesus. Saudara, perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Dan Dia ingatkan kita untuk kita lakukan terus-menerus sampai kedatangannya. Hanya orang-orang yang percaya, yang sudah dibaptis, ikut dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur karena Engkau baik ya Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Saya beri kesempatan saudara untuk buka hati, angkat tangan saudara, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Sehingga waktu kita bersekutu dengan Dia, ada berkat Allah yang mengalir atas hidup kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih, Engkau baik, Engkau luar biasa. Engkau melayakkan kami hari ini menjadi anak-Mu. Dan sekarang kami mau bersekutu dengan Engkau sampai kedatangan-Mu. Sebagai pernyataan bahwa kami anak-Mu, kami milik-Mu, dan Engkau pemilik hidup kami. Mari, yang sudah ada roti, angkat sama-sama. Dan Yesus pada malam waktu Ia sebelum diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang mari angkat cawan. 2000 tahun yang lalu Yesus mengangkat cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya. Angkat tangan saudara masing-masing di rumah. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau baik luar biasa. Terima kasih berkat persekutuan dengan Tuhan. Kami semakin kuat sampai kami bisa ketemu Tuhan nanti face to face dalam nama Yesus. Katakan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Yesus hidup. Haleluya. Saudara, mari kita semua yang ada saat ini terima berkat Tuhan. Dan sebelum kita menerima berkat Tuhan, jangan lupa kita bisa memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Persepuluhan yang saudara bawa dikuduskan. Persembahan ucapan syukur kita hari ini semuanya untuk melebarkan kerajaan Allah, memuliakan Tuhan. Ada account yang tertera dan silakan menabur. Tuhan memberkati. Saya berdoa kiranya semua yang dibawa oleh anak-anak-Mu ke rumah Tuhan dilipat gandakan, dijadikan saluran berkat. Dan kami percaya tidak ada yang kekurangan. Semua anak-anak menerima terobosan dari Tuhan. Dan apa yang kami persembahkan sebagai bagian ibadah kami adalah sebagian dari apa yang Tuhan percayakan dalam tangan hidup kami. Berkati anak-anak-Mu semuanya dalam nama Yesus. Mari
Kita angkat tangan kita sama-sama untuk terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, sekarang biarlah berkat yang sempurna datang dari Allah Bapa di surga yang mengasihi kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai saudara sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Semua kita katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Shalom.